Halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan tantangan kedua, pemicu 2 kelas pengendalian proses tentang runway reaction that you cannot run away from. Pada tantangan kedua ini terdapat pertanyaan-pertanyaan tentang variabel apa saja yang harus dikendalikan pada proses sintesis IY96 di reaktor K7 agar dapat memenuhi 7 kontrol objektif. Kemudian variabel apa yang harus dimanipulasi agar dapat mengendalikan variabel-variabel tersebut, dan kontrol strategi apa yang tepat untuk digunakan, serta bagaimana diagram blok sistem pengontrolan untuk mendeskripsikan ketiga poin tadi. Sebelum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus mempelajari batch reaktor sehingga kita dapat memahami bagaimana merancang sistem pengendalian yang tepat untuk reaktor K7 pada pabrik IY96. Saya akan membagi penjelasan pada video ini menjadi 4 topik, yaitu pertama, saya akan sedikit mengulas perbandingan antara 3 tipe proses kimia. Kemudian saya akan mengajak kalian untuk lebih jauh memahami proses batch melalui analogi proses produksi makanan di dapur mama dan di restoran berkelas. Setelah itu, kita akan mempelajari bagaimana proses batch dapat diotomatisasi, terutama untuk sistem pengendaliannya. Dan terakhir, kita akan membahas tantangan kedua terkait sistem pengendalian di reaktor K7. Saya yakin kalian sudah mengetahui bahwa terdapat 3 metode untuk mengoperasikan proses kimia, yaitu secara kontinu, batch, atau semi-batch. Pada proses kontinu, material selalu dalam kondisi dialirkan dari satu unit proses ke unit proses berikutnya, diproses secara berkelanjutan hingga akhirnya menjadi produk tanpa ada interupsi atau tertahan di suatu unit. Proses ini membutuhkan investasi yang besar pada penyediaan peralatan demi memungkinkan terjadinya proses produksi secara kontinu. Oleh karena itu, proses kontinu lebih sesuai untuk memproduksi barang komoditas dalam kapasitas besar, dan efisiensi biaya operasional selalu menjadi perhatian penting. Nah, para pemilik pabrik yang beroperasi secara kontinu sangat menghindari shutdown atau perubahan pada spesifikasi bahan baku yang digunakan, karena akan memberikan dampak besar pada biaya operasional jika desain proses tidak mendukung perubahan tersebut. Nah, berbeda dengan proses kontinu, proses batch ditandai dengan adanya penahanan material di suatu unit proses, di mana pengaliran material ke unit berikutnya harus menunggu proses pada unit sebelumnya selesai. Proses batch umumnya dipilih jika fleksibilitas dalam desain proses dan operasional itu lebih dibutuhkan, dan efisiensi biaya dapat dinomorduakan, sehingga proses batch lebih sesuai untuk memproduksi produk spesial seperti adhesif dan kosmetik, yang mana spesifikasi produknya cenderung mengalami perubahan sesuai permintaan customer. Misalnya untuk produk adhesif, ketika pabrik didirikan, barangkali tren adhesif pada saat itu adalah adhesif yang berbasis minyak. Namun, kemudian terjadi perkembangan di mana customer menjadi lebih peduli dengan lingkungan. Nah, demi tetap mempertahankan customer, tentu produsen adhesif harus menyesuaikan produk yang dihasilkannya dengan permintaan customer dengan cara mengganti bahan baku yang digunakannya menjadi lebih ramah lingkungan. Atau misalnya terdapat permintaan customer untuk produk adhesif yang dapat menyerap panas dari peralatan elektronik atau membuat mobil menjadi lebih ringan. Pengubahan bahan baku atau pengembangan fungsi adhesif seperti ini menuntut modifikasi pada kondisi operasi dan juga waktu proses produksi. Dan modifikasi seperti ini mungkin dan umum terjadi pada proses batch. Berbeda dengan proses batch, produk-produk yang dihasilkan dari proses kontinu umumnya tidak mengalami perubahan signifikan dari segi fungsi. Misalnya gasolin. Dari awal penemuannya hingga sekarang, gasolin tetap diproduksi dari minyak bumi dan tidak ada perubahan yang signifikan pada desain proses gasolin. Tingkat kemurniannya mungkin semakin tinggi, namun gasolin yang dulu masih sama dengan gasolin yang sekarang, yaitu digunakan sebagai bahan bakar. Hal lain yang membedakan proses batch dari proses kontinu yaitu proses batch membutuhkan penjadwalan proses yang baik agar dapat tetap menekan biaya operasi, dan operator harus selalu dengan ketat mengawasi jalannya proses. Metode proses yang ketiga adalah semi-batch, yaitu proses yang sebagian dioperasikan menggunakan peralatan yang beroperasi secara batch, sementara sebagian lagi beroperasi secara kontinu.
Nah, perlu diingat bahwa pabrik yang di dalamnya hanya ada sedikit proses batch, sementara sebagian besar sisa proses berlangsung secara kontinu, tidak dapat disebut sebagai semi-batch. Sebenarnya, kita semua itu pernah berkunjung ke pabrik yang beroperasi secara batch. Lokasinya ada di rumah kita. Pabrik itu adalah dapur dengan ibu kita yang berperan sebagai pemilik, merangkap manajer, merangkap operator. Beliaulah yang bertanggung jawab terkait produk yang mau dihasilkan, resep-resep untuk menghasilkan produk-produk tersebut, dan jadwal proses produksi serta prosedurnya. Umumnya, ibu kita mengoperasikan dapur sepenuhnya berdasarkan pengalaman. Desain produk masakan selalunya berdasarkan intuisi, di mana tidak ada resep tertulis yang diikuti dan hampir tidak pernah menggunakan takaran pasti dalam memasak lauk atau memanggang kue. Juga tidak ada penjadwalan dan prosedur baku ketika memasak 3 jenis makanan sekaligus. Paling tidak ibu saya di rumah seperti itulah caranya dalam mengoperasikan dapur. Maka tidak jarang saya mendengar komentar dari beliau, kok kayaknya kuah gulai ini warna kuningnya aneh ya? Kok kayaknya ada bumbu yang berlebih, tapi apa gitu ya yang berlebih? Nah, kemudian bandingkan dapur ibu kita dengan dapur sebuah restoran yang mendapatkan bintang Michelin. Restoran seperti ini harus secara konsisten menjaga kualitas makanan yang mereka sajikan ke pelanggan demi mempertahankan bintang Michelin yang mereka peroleh. Maka tak heran jika disiplin kerja di dapur restoran berbintang hampir sama seperti disiplin militer. Untuk memastikan kualitas sajian, para chef di restoran tersebut selalu mengikuti resep tertulis dengan detail, di mana setiap chef mengetahui bagaimana penjadwalan dalam menyiapkan 3 menu sekaligus. Mereka juga selalu menggunakan takaran yang tepat untuk tiap bahan baku dan bumbu yang digunakan, dan selalu menggunakan culinary thermometer untuk memastikan temperatur makanan seperti steak yang ada varian medium rare atau well done. Dan mereka juga selalu mengikuti prosedur standar dalam menyiapkan setiap menu, dan head chef selalu memastikan bahwa sebelum makanan disajikan, kualitas rasa dan estetika penyajian telah sesuai standar. Sehingga tak heran dari restoran berbintang Michelin, warna kuah sup krim jamur akan selalu sama, temperaturnya pun juga saat disajikan akan selalu sama, dan konten bahan di dalamnya juga selalu sama. Ketika mereka menyajikan medium rare steak, tingkat kematangannya pun juga selalu sama. Intinya, dengan penataan proses produksi di Michelin Star Restaurant, kualitas produk yang dihasilkan itu selalu sama. Proses produksi di pabrik batch, apapun produknya, juga seharusnya mengikuti apa yang diterapkan di Michelin Star Restaurant. Jika kita ingat kembali insiden di pabrik AY96, dari laporan insiden yang kita baca, kita bisa mengetahui bahwa cara operator mengoperasikan reaktor K7 mirip dengan cara ibu kita memasak lauk di dapur. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang batch proses secara umum. Ada beberapa hal yang menjadi ciri atau fitur dari proses batch yang menyebabkan sistem pengendaliannya tidak dapat disamakan dengan sistem pengendalian untuk proses kontinu. Ciri utama proses batch dapat dilihat pada adanya sequence atau urutan-urutan proses yang masing-masing berlangsung dalam durasi tertentu, di mana suatu tahapan proses tidak dapat dimulai jika tahapan yang sebelumnya belum selesai. Proses kontinu pada dasarnya juga berlangsung secara sequential. Namun karena material mengalir dari satu unit ke unit lain secara kontinu, maka seolah-olah setiap urutan proses terjadi secara bersamaan. Misalnya untuk memproduksi bahan kimia D, urutan prosesnya adalah yang pertama, alirkan bahan A, B, dan C masing-masing sebanyak X, Y, dan Z meter kubik dalam durasi pengaliran selama 6 menit. Setelah itu, alirkan steam ke dalam jaket reaktor dengan laju alir tertentu hingga temperatur reaktor menjadi T derajat Celcius. Kemudian, nyalakan pengaduk selama 1 menit, lalu switch dari heating menjadi cooling. Setelah itu, reaksi dibiarkan berlangsung selama T menit. Setelah T menit, kemudian produk dialirkan dari reaktor dengan laju alir F meter kubik per menit menuju unit pemurnian. Durasi pengaliran produk dari reaktor sudah ditetapkan, misalnya selama D menit. Nah, proses pemurnian akan berlangsung selama sekian menit dan menghasilkan produk akhir D.
Proses produksi seperti skenario yang saya contohkan tadi akan berulang untuk tiap batch. Dan ini merupakan ciri kedua dari proses batch. Jika operator yang bertanggung jawab pada proses produksi D melihat bahwa urutan atau prosedur proses serta kondisi operasi yang dia terapkan memberikan hasil yang baik, artinya spesifikasi produk D terpenuhi, maka operator tersebut akan kembali mengulangi urutan dan kondisi proses tersebut untuk batch berikutnya. Namun masalahnya, urutan proses dan kondisi operasi untuk memproduksi suatu produk yang dinilai berhasil oleh operator seringkali hanya tersimpan di dalam kepala sang operator, alias tidak ada dokumen tertulis sebagai prosedur baku yang dapat dipelajari oleh para calon operator baru. Dan ini adalah ciri ketiga yang umum ditemui pada proses batch. Karena tidak ada dokumen tertulis, maka ketika ada penggantian operator, tak jarang operator yang baru tersebut memodifikasi urutan atau prosedur-prosedur proses yang menurutnya akan lebih baik. Misalnya, jika sebelumnya reaktan A, B, dan C dialirkan bersamaan ke dalam reaktor, operator tersebut mengalirkan A, B, C secara bergantian dengan durasi pengaliran masing-masing hanya 2 menit dan melanjutkan sisa proses sama seperti operator sebelumnya. Nah, karena apa yang dilakukan oleh operator kedua ini juga tidak tertulis, maka operator baru berikutnya juga kemungkinan akan melakukan perubahan pada prosedur proses. Misalnya dengan menyalakan agitator dan mengganti heating menjadi cooling secara bersamaan. Kemudian pada proses batch, kita akan selalu menemukan adanya scheduling atau penjadwalan proses. Umumnya, pabrik dengan proses produksi batch akan beroperasi selama 24 jam untuk memaksimalkan profit. Misalkan, total waktu untuk menyelesaikan satu batch adalah 10 jam, maka jika suatu batch dimulai hanya jika batch sebelumnya sudah selesai, dalam waktu 24 jam hanya akan ada 2 batch yang terselesaikan, sementara masih ada sisa 4 jam. Nah, untuk meningkatkan profit, manajer pabrik akan menyusun jadwal proses produksi, sehingga dalam 24 jam ada beberapa batch yang dapat diselesaikan. Nah, penjadwalan proses produksi batch itu mirip dengan penjadwalan di dapur bakery, yang di dalam suatu durasi tertentu harus menyelesaikan misalnya 10 varian roti dan pastry. Chef harus menyusun jadwal roti atau kue mana yang lebih dahulu dibuat dan bagaimana sequence prosesnya, sehingga ketika toko dibuka, 10 varian roti tersebut sudah dikemas dan siap dijual. Misalkan ketika adonan untuk roti tawar sedang dalam tahapan proofing, maka chef harus memulai membuat adonan untuk roti isi coklat. Lalu, ketika adonan roti tawar sudah masuk oven, maka adonan roti isi coklat harus sedang dalam tahapan proofing dan ia harus memulai membuat adonan untuk pai susu. Untuk memenuhi target harian toko bakery dan pastry miliknya, chef harus seolah-olah bekerja non-stop, namun sebenarnya dia tengah mengerjakan batch yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, sesuai dengan jadwal yang telah ia susun. Prinsip yang sama juga berlaku pada pabrik yang beroperasi secara batch. Jika produk yang dihasilkan hanya satu jenis, maka penjadwalannya menjadi lebih sederhana. Misalnya untuk proses produksi D, ketika reaksi pembentukan D telah selesai dan reaktor dalam status pembersihan, para operator dapat mulai menyiapkan bahan A, B, dan C untuk batch berikutnya. Lalu, ketika reaksi telah selesai, operator dapat langsung membersihkan reaktor dan memulai sequence pengaliran bahan A, B, dan C ke dalam reaktor, serta tahapan-tahapan berikutnya. Nah, untuk dapat melangsungkan proses produksi batch yang tumpang tindih seperti ini, tentu pemilik pabrik harus menyediakan lebih banyak operator dibanding jika proses produksi batch dilangsungkan secara berseri. Dan penjadwalan proses produksi batch akan lebih kompleks jika dari material-material yang sama, produk yang dihasilkan lebih dari satu jenis. Waktu untuk transfer material dari tempat penyimpanan ke tiap unit produksi harus dijadwalkan dengan ketat, dan dalam hal ini pengendalian secara manual mengandalkan operator tidak akan memadai.